Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Pesugihan. Kalian juga dapat mengunjungi page beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Siluman Harimau Pembawa Kekayaan. Di sini sebut saja namanya Bambang. Bambang adalah seorang lelaki miskin yang tinggal di pinggir kota Yogyakarta. Semenjak masuk kuliah 2 tahun yang lalu, keminderannya makin bertambah lantaran kawan-kawan sepergaulannya memiliki barang-barang mewah nan kinclong yang selalu membuatnya tergiur. Meski anak petani miskin, kawan-kawannya toh tidak mempermasalahkannya. Malah Bambang selalu mereka traktir dan dibelikan barang-barang setiap dirinya ulang tahun. Tapi Bambang kerap kali menolak lantaran tidak enak hati. Di ulang tahunnya yang ke-21, geng pertemanannya memberikan sebuah sepeda motor Vespa berwarna tel yang menjadi impiannya. Bambang pun menangis terseduh-seduh betapa baiknya ketika sahabatnya itu. "Terima kasih sekali, aku tidak tahu harus berkata apa lagi kepada kalian. Tetapi cukup sudah, aku tidak mau merepotkan kalian lagi. Aku sudah banyak sekali menerima pemberian hadiah dari kalian. Mulai saat ini, aku berjanji untuk tidak merepotkan kalian lagi," tuturnya sembari menangis. Meskipun berucap demikian, tetapi Bambang sendiri juga tidak yakin bagaimana ia bakal keluar dari kemiskinan. Ia tidak memiliki cukup modal untuk memulai usahanya dan tidak memiliki cukup kepiawaian untuk menjadi seorang karyawan. Sore itu setelah mendapatkan kejutan, Bambang menjajal motor barunya. Ia berkendara menuju ke desa neneknya di pedalaman Gunung Kidul. Setelah ditinggal mati sang ibu, Bambang memang dekat dengan sang nenek. Ia biasanya datang 2 minggu sekali dan menceritakan kehidupannya ke sang nenek. "Assalamualaikum, Nek," tuturnya sembari memasuki rumah limasan itu. "Waalaikumsalam, masuk nak," jawab si nenek. Setelah menyeruput secangkir teh buatan sang nenek, Bambang lantas bercerita. Dirinya menceritakan kado dari kawan-kawannya itu. Ia juga menceritakan kegelisahannya tentang tidak memiliki uang dan bingung bagaimana cara mendapatkannya. Sang nenek hanya tersenyum mendengar ceritanya. Ia tidak mendengarkan sepatah kata pun dan justru meninggalkan Bambang seorang diri. Nenek malah masuk ke kamarnya. Ia menutup pintu kayu jati itu dengan kencang-kencang. Di sini Bambang kebingungan dibuatnya. Ia takut bila ternyata dirinya berucap kata yang salah dan tentunya menyakiti sang nenek. Tetapi tidak seperti biasanya. Jika nenek marah, dirinya sudah pasti terkena semprotan atau kemarahan. Namun kali ini sang nenek hanya terdiam. Takut tidak sengaja melontarkan kata tidak pantas, Bambang bersiap diri untuk meminta maaf. Meski dirinya juga tidak tahu kesalahan apa yang ia perbuat. Ia meneguk tehnya sampai habis dan menghela nafas. Namun saat Bambang bangun dari duduknya, sang nenek justru keluar dengan sebuah kotak merah. Bambang pun akhirnya bingung. Ditambah sang nenek juga menyeringai, membuat Bambang jadi tambah khawatir. "Ada apa, Nek? Bambang salah ngomong ya?" tanyanya hati-hati. "Hehehe, bukan Bang, sudah waktunya kamu memiliki ini.
tuturnya sembari memamerkan kotak beludru itu. Lalu kemudian sang nenek membuka kotak beludru merah itu. Di dalamnya terdapat sebuah peluit yang berbentuk kepala harimau. Sebelum Bambang sempat bertanya, nenek sudah menjelaskan. Ia menerangkan bahwa peluit itu adalah alat untuk memanggil Mbah Sane si harimau. Peluit ini adalah hadiah ulang tahunmu dari nenek dan almarhum kakek. Hanya keturunan laki-laki keluarga kita yang boleh membawa peluit ini, tutur si nenek. Lalu nenek kemudian menjelaskan siapa itu Mbah Sane. Menurutnya Mbah Sane adalah leluhur yang sudah menjaga keluarganya turun-temurun. Mbah Sane juga dapat mendatangkan kekayaan bagi keluarganya, tetapi hanya bila dipanggil oleh keturunan laki-laki. Pantas saja ibu dan ayahku hidup miskin, karena ibu adalah perempuan dan aku masih belum cukup umur waktu itu, kata si Bambang. Sang nenek pun membenarkan, peluit hanya bisa digunakan ketika laki-laki sudah matang, yakni di usia 21 tahun. Menurut sang nenek, praktik pesugihan ini sudah turun-temurun dilakukan keluarganya. Tetapi praktik ini akan berhenti ketika si pemegang peluit meninggal. Pesugihan baru berlanjut ketika laki-laki keturunan keluarganya sudah cukup umur. Tetapi di sini ada harga yang harus dibayar. Mbah Sane akan menunjukkan dirinya sebagai harimau dan harus dipelihara sang pemegang peluit sampai ia meninggal. Selain itu, pemegang peluit juga akan diberikan tanda oleh Mbah Sane berupa goresan cakar di punggungnya. Lalu kemudian Bambang pun menyetujuinya. Ia gembira bukan kepayang akan menanti kehadiran kekayaan, meski harus merawat harimau dan memiliki luka cakar. Yang terpenting bagi Bambang adalah hidup tidak susah. Begitulah pikirnya. Singkat cerita, malam harinya Bambang segera melakukan pemanggilan. Ia ditemani sang nenek, meniupkan peluit di belakang rumah nenek yang berbatasan dengan hutan. Peluit itu tidak dapat didengar oleh manusia, hanya bisa didengar oleh harimau saja. 3 kali ia meniup peluit dan muncullah seekor harimau. Lalu singkat cerita, 3 bulan kemudian Bambang pergi ke kampus dengan menggunakan mini koper terbaru miliknya. Tag hair juga melingkar di tangannya sebagai penunjuk waktu. Tampilan Bambang kini serba kinclong dan juga tentunya necis. Kawan-kawan gengnya pun heran Bambang dapat memiliki kekayaan dengan singkat. Bila ditanya mengenai hartanya, ia akan menjawab bahwa dirinya mendapatkan perusahaan dari wasiat almarhum sang ibu. Selain tampilan mewah, Bambang kini dikenal dengan memiliki peliharaan harimau yang eksotis. Rekan-rekannya hanya mengetahui harimau itu sebagai hewan biasa, tapi nyatanya tidak. Harimau itu merupakan harimau gaib. Bambang pun membuatkan kandang harimau super mega di samping rumahnya. Tidak lupa dirinya juga membranding dirinya sebagai pemuda pecinta hewan dengan memiliki akun Instagram untuk sang harimau. Dan selesai. Itulah kisah singkat yang berjudul Pesugihan Siluman Harimau Pembawa Kekayaan. Semoga kisah ini bisa menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tapi apapun bentuk pesugihan tentunya ada konsekuensinya. Jadi semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat musyrik. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya.
Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.